Pertama-tama, terima kasih karena telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu Meliala dengan NIM 20101127, kelas S1.08D. Cita-cita saya ingin masuk surga. Jadi, saya akan mempresentasikan tentang modul yang diberikan kepada saya, yaitu konstruksi dasar pemilihan. Saya akan menjelaskannya dengan membagi dua subtema, yaitu kita harus tahu dulu apa itu pengertian dan juga menjelaskan dengan flowchartnya. Yang pertama, apa itu konstruksi dasar pemilihan? Ini adalah salah satu konstruksi dasar yang membangun algoritma, yaitu adalah konstruksi dasar pemilihan. Dia berfungsi untuk mengendalikan kontrol arah dari sebuah proses. Dengan kata lain, konstruksi dasar pemilihan digunakan untuk memilih langkah apa yang harus diambil atau dilakukan selanjutnya apabila memenuhi sebuah kondisi pada langkah sebelumnya. Sebuah kondisi pada pemilihan terdiri dari operasi logika yang hanya bernilai true, false. Dikatakan terpenuhi jika menghasilkan nilai true dari operasi logika tersebut. Operator yang dapat digunakan untuk operasi logika ditunjukkan pada tabel yang berikut ini. Ini adalah operatornya, dan ini adalah deskripsi dari operator, dan ini adalah contohnya. Langsung ke jenisnya. Jenis konstruksi dasar pemilihan itu ada 4, yaitu pemilihan tunggal, ganda, majemuk, dan bersarang. Lanjut, kita akan menjelaskan yaitu tentang semua jenis-jenis pemilihan. Yaitu satu, pemilihan tunggal. Pemilihan tunggal digunakan menjalankan proses yang ada pada satu kondisi saja. Jadi ini misalnya ada syarat dan ini adalah instruksinya. Jadi misalnya di syarat ini terpenuhi, maka dia akan ke instruksi dan langsung selesai. Jika tidak, dia maka langsung selesai. Itu adalah pemilihan tunggal. Lanjut, yang kedua adalah pemilihan ganda. Pemilihan ganda digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari kemungkinan dua yang ada. Dan ini adalah dua kondisi instruksi, dan ini adalah syaratnya. Jika syaratnya itu terpenuhi atau ya, dia akan melakukan instruksi yang A, di mana A ini adalah yang iya, dan jika tidak, dia akan melakukan instruksi yang tidak, dan keduanya misalnya telah selesai ke instruksi, maka langsung selesai. Pemilihan majemuk. Pemilihan majemuk digunakan untuk menjalankan proses yang ada pada salah satu kondisi dari banyak kondisi yang ada, dan ini banyak sekali syarat 1, 2, 3, dan 4. Jika syarat 1 terpenuhi atau ya, dia akan melakukan instruksi A. Jika tidak, dia akan melakukan yang selanjutnya, itu adalah syarat kedua. Apakah syarat kedua ini ya atau tidak? Jika ya, maka dia akan melakukan instruksi yang ya. Jika tidak, akan selanjutnya sampai yang terakhir. Misalnya yang keempat ini juga tidak, maka akan lanjut ke konstruksi yang terakhir dan langsung selesai. Yang keempat itu adalah pemilihan bersarang. Pemilihan bersarang terjadi ketika struktur pemilihan juga terdapat pada instruksi yang ada di dalam suatu kondisi pemilihan. Jadi ini flowchartnya. Misalnya dia ada syarat, kita langsung saja misalnya iya, dia akan melakukan instruksi yang iya. Jika tidak, dia akan melakukan syarat lagi. Apakah dia akan menanyakan lagi, dan jika iya, dia akan melakukan instruksi ya, maka selesai. Jika tidak, dia juga melakukan instruksi tidak, dan selesai. Dan begitulah penjelasan tentang konstruksi dasar pemilihan. Dan kita lanjut ke programnya. Kita langsung ke programnya. Program, sebelum memulai program, kita harus dulu membuat rencana apa aja dulu yang di dalamnya. Yaitu saya membuat ini, misalnya selamat datang di website KVVBU, dan ini ada pilihan kartun, dan nanti akan ada di sini izin atau untuk menaruh input dan mengeluarkan input. Terus ini ada juga saya buat if untuk menaruhkan metode download atau streaming, dan saya akan menaruh sini majemuk untuk nanti jika dia memilih download. Jadi ini sebenarnya sudah siap, tapi ya kita buat baru aja. Kita buat baru. Nama kita buat kita ya. Mesti dia. Jika nanti
Jadi saya akan menjelaskan programnya. Pertama ini kamusnya dulu, terus ini untuk nilainya, tipe datanya udah ini, terus saya masukkan untuk menampilkan ini di checkout, menggunakan checkout, dan sini ada operasi untuk menaruhkan input, itu adalah di pilihan. Terus ini ada pemilihan if, ini if majemuk. Terus lanjut lagi ke if 2, saya buat ini if-nya bersarang karena itu di dalam if, padahal juga if begitu. Jadi di sini saya buat dulu checkout-nya atau menampilkan yang ini. Silahkan menggunakan metode apa, mau di apa, download atau streaming. Terus kalau download dia itu akan muncul tunggu sebentar dan menampilkan kualitas yang ingin di download. Terus memasukkan juga aritmatika. Ini juga berapa episode yang di download. Terus nanti aritmatikanya di total kuota, dimana dikali kualitas dikali episodenya, maka akan total kuotanya itu akan dibuat di sini. Maka total kuota yang dibutuhkan adalah ini, berapa MB. Terus jika nge-streaming akan mengeluarkan slot nonton, jika yang lain akan error. Ini adalah contohnya, kita buat satu-satu. Jika ini yang betul semua, satu. Selamat datang di Kivi Abu. Pilihlah. Selamat datang di KVV Ibu. Pilihlah salah satu film anime di bawah ini. Attack on Titan, Naruto, One Piece, Goto no Hanayome ya. Coba kita buat Attack on Titan. Terus film yang Anda tonton adalah Attack on Titan. Attack on Titan, silahkan pilih salah satu metode. Salah satu mendownload, tunggu sebentar. Dan kita akan dikasih pilihan. Pilihlah kualitas film. Kita buat 360, maka berapa episode? Kita 12. Maka total yang dibutuhkan adalah untuk mendownload adalah 1440 MB. Dan jika kita buat yang salah ya, misalnya 5, dia akan error. Jika kita buat 1, terus kita buat streaming, dia akan mengeluarkan selamat menonton. Dan jika kita buat yang salah, sini akan muncul error. Oke, kita akan langsung ke flowchart-nya. Saya akan menjelaskan sedikit tentang flowchart-nya, di mana flowchart-nya sudah saya buat. Yang kita mulai dari sini, ini adalah terminal untuk memulai dan mengakhiri sebuah program atau flowchart. Terus ini ada preparation untuk mempersiapkan nilai awal, dan ini input output. Saya membuatnya untuk mengeluarkan semua yang mendukung agar lebih menarik gitu. Terus sini ada discussion untuk buat percabangan 1, 2, 3, 4, dan ini untuk biasanya else. Dan saya buatnya ini di sini
untuk mengakhiri langsung, makanya tadi ada di programnya kalau teliti itu ada langsung return di sini, jadi langsung selesai. Terus misalnya ini selesai, maka akan misalnya ya misalnya ke Attack on Titan, maka akan langsung ke mengeluarkan ini, terus langsung lagi mengeluarkan untuk pilihan kedua kita yang buat kedua. Ini adalah yang majemuk, dan langsung yang kedua untuk mempersiapkan metode apa, atau download ataupun streaming. Jadi ini ada lagi di educationnya, jadi misalnya ya di sini, maka akan ada lagi sini education. Ini adalah bersarang, dimana ada if lagi, tapi ada juga di dalamnya if lagi, if dan di dalamnya ada if lagi. Terus maka seperti inilah dia, misalnya ini seperti ini, misalnya ini ya, dia akan ya milih 1 dan AU-nya ini 120, dan akan ada proses di sini, maka akan selesai. Di sini misalnya 2, dia akan selamat menonton, dan 3 jika tidak ini akan menjadi error dan akhirnya selesai. Begitulah secara singkat tentang flowchart yang saya buat. Dan sebagai penutup, kutipan dari saya itu adalah sayangi diri terlebih dahulu. Oke,